Ismanto, selamat pagi, Kak. Waduh, Bapak Pagi batuk Bu nih, Pak. Ali, gimana kabarnya nih? Sehat? Iya, alhamdulillah saya sehat. Saya Alhamdulillah. mengganggu waktu Bapak enggak ini ya? Wih, enggak dong. Bu Ali kalau hadir ke sini pasti membawa berkah ini kayaknya. Tapi kali ini saya membawa masalah nih. Oh gitu, masalahnya Bapak tapi ada yang baik. waktu nggak untuk, mendengarkan keluh kesah saya ini? Boleh. Jadi kita nggak usah berlama-lama ya Bu Alik ya. Paling 10-15 menit lah ya. Kayaknya masalahnya ringan ini. Oke, Oh, dari wajahnya ini masalahnya nggak berat-berat banget. Nah, boleh kita mencari tempat yang nyaman, Pak? cukup di cukup di teras saja berteduh. Nggak boleh Baik pindah nih. kemana mana ya? Gimana gimana nih Bu Alik? Iya, jadi saya itu di kelas kemarin itu ada sedikit masalah sih, Pak. Biasa ya, Pak, ya, kalau namanya, ngajar di STM itu kan anaknya laki semua, Pak, binaan saya. Tapi, Mhm. rata-rata sih mereka itu baik semua, Pak. Cuma ada satu yang Alhamdulillah. bermasalah. Mhm. Jadi tujuan saya, eee, ingin sharing ke Pak Kismanto itu untuk mencari solusi dari, anak saya ini, yang satu ini. Mhm mhm. Oh, oke. Jadi Bu Anik, katanya anaknya baik semua ya, tapi ada Iya satu satu iya, yang baik sekali gitu ya? oh bener, iya. Oke, boleh boleh boleh, silakan. Iya, anak saya ini Pak, eee, saya sebut nama nggak apa-apa ya, tapi Bapak Boleh. diem-diem, heeh, jangan cerita Mhm. ke guru yang Namanya lain. ini ya, Nurul ya? Just kidding just kidding. Iya, namanya, Andi, Pak. Mhm. Ya, Oh, si jadi Andi, heeh heeh. heeh, Andi itu kalau di kelas, dia itu diem aja, Pak. Mhm mhm. Nggak main HP sih dia, karena memang Mhm. dia nggak bawa HP kalau ke kelas. Nah, Mhm. tapi nggak main HP, tapi juga nggak fokus, Pak, di pelajaran. Jadi kerjaannya itu Mhm. tidur gitu, Pak. Kalau duduk itu kayak nggak ada tulang, kayak ngelesot gitu. Mhm. Nah, jadi kemarin itu, waktu jam saya kan masuknya siang ya, Pak, ya, Mhm. 10, heeh. Jadi, tiba-tiba si Andi ini ngadep, "Bu, saya minta izin, Bu." "Mau ke mana, Andi?" "Saya mau ngambil ijazah, Bu." Mhm. "Kok baru sekarang? Kayaknya teman-temannya udah dari kemarin minta izin mau ngambil ijazah." "Iya, Bu, karena HP saya rusak," katanya. Memang sih, memang nggak bawa HP dia ke sekolah udah beberapa waktu belakangan ini. Jadi dari cerita si Andi ini dia, ketinggalan gitu kan informasi untuk cap 3 jari, untuk Heeh. pengambilan gitu, jadi ketinggalan si Andi ini. Nah, terus, karena dia ini ketinggalan, jadi nyusul dong dia mau ngambil ijazahnya di hari Mhm. yang bukan di jadwalnya, gitu. Mhm. Dan ya saya suruhlah si Andi ini ngadep ke kesiswaan. Nah, waktu di kesiswaan, ya otomatis nggak diizinin karena alasan dari kesiswaan itu yang pertama, karena nggak sesuai jadwal. Udah ditelepon langsung nih ke wali kelas yang ada di SMP tempat Andi sekolah. Terus yang kedua, ya kenapa siang gitu kan, kan paginya nggak sekolah, jadi bisa ngambil ijazahnya pagi gitu. Nah jadi, orang kesiswaan ini curiga gitu kan, ini jangan-jangan cuma alasan aja nggak mau ikut pelajaran gitu. Mhm Nah, mhm. karena dari kesiswaan mungkin ada ucapan yang kurang sesuai gitu ya, Pak, ya, di hati Andi ini. Jadi Mhm. Andi ini ngelawan gitu, ngelawan ngelawan Mmm, mhm. Nah, saya dapat laporan tuh dari orang-orang kesiswaan, Pak. "Bu, ini Andi ngelawan guru nih," gitu. Jadi harus diproses. Nah, ternyata, setelah dipanggil kesiswaan, langsung diterusin lagi, Pak, ke BP. Gitu, jadi kesiswaan ngelapor BP saat itu, langsung Andinya disuruh ke BP, "Coba kamu ini ke BP." Nah, nyampe BP sama, Pak, yang terjadi, gitu. Jadi dia Mhm. di sana mungkin prosesnya kurang lebih penanganannya mungkin nggak jauh beda mungkin ya, dari ya Mhm.
kesiswaan, jadi dia ngelawan juga di situ, gitu. Jadi posisi si Andi ini di kesiswaan dia, ya kayak bahasanya harus ditindak tegas gitu, karena ngelawan gitu loh, kesiswaan ini Mhm. pihak yang dilawan. Terus sama, biasanya BK yang ngebela, ini juga sama nih BK-nya jadi, "Ini ditindak Bu," gitu, karena ngelawan juga dia di sini gitu. Heeh. Nah itu Pak masalah saya, jadi saya Mmm, minta ke Bapak itu pengen cari solusi gitu, karena oke. ya satu sisi saya ngelihat si Andi ini ya ada kasihannya gitu kan, tapi satu sisi memang saya ngelihatnya juga kadang greget gitu Pak, karena nggak ada kayak semangat-semangat hidupnya gitu. Mhm, oke oke. Baik, jadi Bu Alik, ketemu satu siswa ya yang baik sekali ya. Tadi kan yang lain Iya. baik, ini baik sekali ya. Jadi, dia punya kebiasaan yang kurang baik, kemudian dia curhatlah ya ke Bu Alik ya, atau lapor ke Bu Alik, bahwa dia, ternyata di kesiswaan maupun di BK, eee, tidak mendapatkan layanan yang bagus lah ya, sehingga dia berontak gitu ya? Iya katanya, "Iya Bu," kan saya tanya nih, "Kamu kenapa ih Andi kok kamu ngelawan?" Kata ini Pak Guru sama Bu Guru di kesiswaan ABK. "Iya Bu, habis saya kesel, saya disalah-salahin terus, dituduh-tuduh." Gitu sih Pak. Oke oke oke. Jadi, Bu Alik sendiri, terhadap Andi gimana? Apa yang sudah dilakukan? Kalau saya sih kemarin, saya sudah sempet nih Pak, diskusi atau ngobrol berdua sama Andi. Saya Mhm panggil kan Andinya, mhm ya saya dengerin dulu nih pertama ceritanya seperti apa gitu kan. mhm Terus, "Kenapa sih kamu kok ini, kok bisa sampai kejadian ngelawan guru?" Gitu. "Terus kenapa juga kamu kok bisa ketinggalan info? Orang teman satu kelasnya juga ada yang satu sekolah SMP-nya, tapi nggak ini gitu loh, nggak ketinggalan. Emang nggak sering ngobrol?" Gitu kan. Ya ya dari situ saya ya kurang lebih ya tahulah informasinya. Terus yang saya sedang gali itu emang sebenarnya di balik sikapnya itu apa sih gitu loh, Pak, gitu. mhm Apakah mhm. ada di keluarganya, eee, problem gitu yang sampai buat dia selalu kelihatan murung gitu kan di sekolah. Mhm. Eee, dari Bu Alik sendiri sebenarnya yang diinginkan terhadap Andi, idealnya seperti apa, dia bersikap itu ya? Tadi yang, di kelas, ditemukan seperti itu ketika pelajaran, kemudian tiba-tiba agak frontal ketika berhadapan ke kesiswaan dan BK, eee, harusnya seperti apa sih Andi ini menurut Bu Alik? Yang idealnya harapannya? Iya. Saya itu pinginnya Andi itu bisa lebih semangat gitu kalau belajar, Mhm. bisa fokus gitu sih, Pak. Terus ya bisa respect gitu dengan guru. Mhm mhm mhm. Karena emang kadang kalau bawaannya begitu, kayaknya kayak ada mendam sesuatu gitu. Mhm mhm. Baik, dari harapan itu Bu Alik sudah ngapain nih ke Andi yang sudah dilakukan nih? Atau ada rencana apa untuk si Andi ini biar sikapnya berubah dan seterusnya sesuai harapan Bu Alik? Iya, kalau rencana saya sih ya idealnya saya menerapkan, segitiga restitusi sih, Pak, Mhm seperti yang mhm. pernah saya pelajari gitu kan waktu bareng Bapak kemarin gitu. Mhm mhm mhm. Saya sudah mulai menerapkan sih tentang itu gitu. Saya Mhm. udah, berusaha untuk menggali kebutuhan dia nih sebenarnya apa, kenapa gitu. Mhm. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menanyakan harapannya gitu dan untuk mengingatkan kembali tentang, keyakinan kelas, seperti itu sih. Ya saya melakukan pendekatan personal gitu, Pak. Mhm. Nah, sejauh itu kan tentunya Bu Alik nggak sendirian tuh, karena kan Iya ada pihak-pihak yang berkaitan langsung lah ya. iya. Eee, kira-kira apa yang akan
dilakukan oleh Bu Ardik terkait misalnya berkoordinasi dengan siapa dan seterusnya supaya rencana Bu Ardik ini terlaksana dengan baik. Kalau Bu Ardik sendiri kayaknya agak kewalahan tuh. Iya, saya kemarin itu pertama kali yang saya hubungi kan orang tuanya, Pak. Orang tua si Andi ini. Yang saya telepon dong, Pak, karena kan saya simpen tuh nomor teleponnya. Tapi ternyata kemarin waktu saya dapat laporan tuh, Pak, dari kesiswaan sama dari BK, seketika itu juga saya langsung telepon tuh orang tuanya, nomor ibunya yang saya save. Karena katanya bapaknya nggak bawa HP. Tapi waktu saya telepon ternyata nggak bisa dihubungin dong, Pak. Saya tanya lagi kan sama Andi, nomor ibu kamu kok nggak bisa dihubungin, kenapa? Iya Bu, HP ibu saya digadein gitu. Benar Pak. Aduh saya ngedengarnya kasihan juga sih. Gitu. Ya, jadi saya langsung ini Pak koordinasi dengan BK. Ya, saya ketemu Bu Ning kemarin itu Pak. Saya udah ngobrol cukup lama dengan Bu Ning terkait sikap Andi ini. Gitu sih. Ya saya sebisa mungkin melibatkan orang tua, melibatkan BK, kemudian juga kesiswaan, itu sih Pak. Tapi mungkin nanti kalau misalkan dihubungi orang tuanya memang masih nggak bisa selama beberapa hari ini, mungkin saya minta tolong ke BK Pak untuk home visit. Biasanya itu saya bisa minta tolong sama Pak Denny yang datang ke ini rumahnya si Home Andi. visit ya? Iya. Home visit, oke. Nah, tentunya rencana Ibu kan yang sudah ada tuh step-stepnya ya. Kira-kira kapan tuh? Kan perlu eksekusi secepatnya atau langkah-langkahnya seperti apa supaya terlaksana dengan baik? Iya, jadi kemarin saya udah ini kan Pak, udah ngobrol berdua sama si Andinya. Jadi rencananya minggu depan sih Pak, saya mulai koordinasi lanjutan lagi sama BK-nya, sekaligus nanti kalau misalkan titip pesen lewat Andi untuk orang tuanya bisa hadir, tapi kalau nggak disampein sama Andinya, kan biasanya anak-anak itu kalau dititipin surat panggilan kadang nggak nyampe Pak, gitu. Ya kali kita udah mulai home visit minggu depan itu Pak, gitu. Jadi kalau orang tuanya nanti memang sudah hadir di sekolah, kita bisa dapat informasi bukan hanya dari Andinya aja gitu, tapi dari orang tuanya gitu. Mungkin ada hal yang terjadi di rumah yang itu mempengaruhi sikap Andi gitu di sekolah, Pak. Betul. Baik. Jadi kayaknya benang merahnya sudah ketangkep nih ya. Jadi dari masalahnya si Andi tadi sudah ketahuan, kemudian kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Ardik, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian kapan rentang pelaksanaannya, dan ini mungkin bisa segera dieksekusi ya Bu Ardik ya. Jadi kalau dari yang disampaikan oleh Bu Ardik, kira-kira dari awal sampai akhir tadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ya, jadi kesimpulannya untuk Andi ini ada beberapa langkah Pak yang bisa saya ambil. Tadi kan pertama yang pendekatan personal ke Andinya dulu gitu. Kemudian yang kedua ya melibatkan orang tua gitu. Orang tua udah dikasih surat panggilan. Nah, tapi menunggu kan depan nih kalau misalkan orang tuanya nggak hadir juga, tadi langkahnya akan ada home visit Pak. Ya nanti sambil dieksplor lagi gitu di keluarga itu sebenarnya ada masalah apa gitu. Kalau orang tua berkenan ya kami dengan senang hati untuk mendengarkan, dan kemudian juga nanti mudah-mudahan ada solusi yang bisa diambil gitu untuk perubahan Andi yang lebih baik lagi gitu ya. Pastinya dengan melibatkan kontribusi dari BK dan kesiswaan. Baik, kita butuh guru-guru seperti Bu Ardik ya, yang set gitu ya. Jadi ketika ada masalah langsung
Iya. Ini saya terima kasih loh, ini saya ngelihat Pak Kismanto aja udah langsung, oh iya saya teringat semua gitu apa yang harus dilakukan. Oke deh, jadi plong kan sekarang kan? Ya Jadi alhamdulillah. sedikit terurai lah ya. Ya alhamdulillah. Ya mungkin Bu Adik punya aktivitas yang lain yang harus diselesaikan. Jadi terkait dengan Andi nanti kita lihat perkembangannya ya. Tim kita saling berkoordinasi. Bapak buru-buru amat Pak. Itu anak Bapak juga ada yang kerusuhan ya Pak? Itu toh. Itu SMK itu mah. Kalau SMP cukup ya.